Jadi uh, saya itu praktekkan. Itu jadi baru baru tahun ini, baru baru ada tahun ini. Tujuan dari program SMK Pusat Keunggulan sendiri, ini saya ambil dari webnya Kemendikbud ya. Jadi ya menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di sekolahnya. Nah, ini saya kemarin sempat berdiskusi dengan ketua jurusan dan juga kawan-kawan terkait dengan ini ya, dengan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha. Karena saat sekarang karena akibat pandemi ya, dunia usaha, dunia industri pun terkena imbas yang sangat berat, sehingga saya lihat beberapa teman saya yang tadinya ya bekerja di atau punya usaha bidang ini ya, bidang industri kreatif, videografi, bikin film, bikin animasi dan lain-lain itu sampai berubah ini ya, berubah bisnis ya. Tadinya bikin film, bikin dokumenter, sekarang jualan buah-buahan gitu. Ya karena ya secara bisnisnya sekarang nggak jalan, uh, dan tetap harus ini ya menghidupi diri sendiri, akhirnya ya pindah ke ini ya bidang lain gitu. Nah, bahkan sekarang kan dibilangnya pandeminya mungkin tidak berakhir dalam waktu setahun 2 tahun ini ya, mungkin bisa sampai bertahun-tahun, 5 tahun, ya nggak tahu ya sampai kapan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan ya pandeminya segera berakhir dan kita bisa kembali kepada kehidupan normal. Boleh izin di sebelah sini Pak ya. Sambil saya lihat tayangan dulu saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Kabupaten Kutai, kemudian operator multimedia, desain grafis dan teknisi. Kami dari TKR akan sedikit menyampaikan tentang program lanjutan dan revisi peta jalan SMK PK tahun 2021. Untuk di TKR seperti yang waktu Jimin sampaikannya, tidak ada perubahan begitu banyak untuk saat ini, tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti dari Mitsubishi kemungkinan ada perubahan tentang hal-hal yang disesuaikan dengan kondisi industrinya, karena yang saya dapat kemarin itu sebelumnya gitu ya, sebelumnya karena saya dibanding koordinasi sama NJS dan Toyota untuk kelas 10 itu mereka harus memahami tentang toolset secara keseluruhan untuk di kelas 10 dan marketing project, karena kan di bengkel besar pun sangat dibutuhkan ahli-ahli marketing khususnya di bidang otomotif. Kemudian di otomotif untuk kelas 11 itu lebih ke diagnosa antara 10.000 dan 20.000 km itu untuk
tune up atau refresh ulang. Dan kemudian untuk kelas 12-nya itu ini sebatas perjalanan ya Pak ya. Untuk kelas 12 itu diagnosa secara mendalam gitu Pak. Jadi lanjutan dari kelas 10, 11 dan 12 karena ini kan di TKR sendiri tidak semua siswa paham tentang otomotif gitu ya. Karena kan di otomotif sendiri siswa itu memahami secara keseluruhan otomotif ini ya kisaran kalau saya persentase mungkin 50% dan 50%-nya lagi yaitu justru lebih ke sepeda motor karena banyak variannya di mobil gitu Pak. Banyak varian yang selalu per 3 bulan atau 6 bulan selalu berubah. Apalagi sekarang dengan adanya mobil listrik, cuman yang saya lihat di mobil listrik ada beberapa hal yang hilang gitu Pak. Untuk ke depan kemarin Pak pengawas sudah menyampaikan gitu Pak, ketika untuk mobil listrik banyak hal-hal yang hilang, tetapi untuk basicnya yang tadi basic untuk apa tadi untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 diantaranya ada mechanical basic untuk kelas 10 Pak. Kami memberikan judulnya seperti itu. Kemudian untuk kelas 11-nya mechanical trainer, jadi diagnosa secara dari 10.000 sampai 20.000 kilometer kita harus paham. Kemudian untuk ini kelas berapa? Kelas 3 ya. Jadi untuk kelas 3 outputnya mereka sudah memahami mekanik secara keseluruhan Pak. Jadi junior ya, maksud junior di sini mereka sebelum masuk ke industri mereka itu kan junior ya, karena di industri itu sangat berbeda. Tadi yang di awal saya sampaikan di otomotif itu banyak sekali perubahan mekanik, makanya mereka secara SMK kelas 3 mereka disebutnya mekanik junior. Jadi kalau misalnya senior itu adanya di industri itu Pak. Kemudian untuk sementara seperti itu. Mudah-mudahan dari Mitsubishi kemarin saya sudah lampirkan hal yang baru saya sampaikan, mudah-mudahan tidak banyak perubahan, tetapi Mitsubishi sendiri akan kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, matematika atau fisika, guru agama maupun fisika untuk di hari Sabtu seperti Bapak Kurikulum sampaikan. Untuk hari Sabtu katanya dari Mitsubishi sangat menyambut baik. Karena begini Pak, misalkan kalau siswanya sudah saya bikinkan 16 per kelas gitu ya, per kelas untuk kelas industri, jadi butuh guru pendamping supaya ketika pembelajaran dikelola oleh 3 orang atau 2 orang, siswa lebih fokus belajar, kemudian lebih antusias, itu harapannya gitu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak untuk langkah awal ya. Mudah-mudahan dari yang lainnya dari guru grup TKR bisa menyampaikan tambahannya Pak. Ibu enggak? Terima kasih Pak Usman. Mungkin ya, jadi Pak Usman tadi ke outputnya aja. Output di roadmap ini untuk kelas 10 ini outputnya akan kemana dan kemana gitu ya. Cukup baik seperti itu, tapi jangan lupa nanti prosesnya Pak. Saya menyambut baik dengan industri ya. Industri sudah sudah tertata untuk pembelajaran dengan guru tamu. Terima kasih Pak Usman. Pak Jul sudah, Pak Rahmat, Pak Dodi dulu nih sekarang Pak Dodi. Nggak apa-apa Pak, tingkat waktu aja sedikit di secara garis besarnya aja. Atau siapa yang lain? Butika, Putri mau nyampaikan? Atau dari Pak Jul dulu? Sekilas saja Pak, waktunya 3 menit. Mangga mau dari mana dulu? Tadi kalau Pak Usman disampaikan langsung ke outputnya. Roadmap ini untuk kelas 10 ini apa, 11 apa, 12 apa. Kalau Pak Jul silahkan. Baik, mungkin untuk dari roadmap tentang
roadmap peta jalan konsentrasi keahlian multimedia, itu memang kita dibagi per triwulan Pak. Per triwulan itu jadi di akhir itu memang kita di kelas 10 itu memang sudah menghasilkan outputnya project kita di kelas 10 tadi pembuatan apa? Nah, karena memang di kelas 10 mata pelajarannya broadcasting dan filman, jadi project saya di kelas 10 pembuatan produksi siaran. Itu bentuknya mau wawancara guru atau podcast juga bisa ya, podcast. Nah, untuk membentuk itu kita harus membagi dari awal triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 itu apa yang akan kita lakukan. Pertama di triwulan 1 betul bahwa pertama kita MOU dulu dengan Dudikanya. MOU dengan Dudika, poin-poin yang akan dibahas di sana itu pertama tentang pengenalan budaya industri dan karakter budaya kerja di industri. Itu yang kita minta di poin-poin MOU. Selain itu memang ada kerjasama dan lain-lain. Terus yang kedua di triwulan ke-1 di bulan kedua itu penyelarasan kurikulum. Jadi di industri seperti apa, di kita seperti apa diselaraskan. Lalu kita masuk ke triwulan kedua itu kita dimulai dengan magang guru terlebih dahulu supaya guru-gurunya saat ada guru tamu di sini kualitas pendidikan mengajarnya sama gitu. Jadi magang guru dilakukan di triwulan kedua itu sama tentang terkait budaya industri juga sama, budaya kerja juga sama, dan sedikit tentang skill penyiaran dan broadcasting, membuat film pendek segala macam. Sedikit untuk guru-gurunya lah, harus lebih depan. Lalu setelah magang guru, baru guru tamunya diundang ke sini. Itu membahas tentang budaya industri juga, budaya industri tentang budaya kerja, cara kerja segala macam. Jadi di triwulan kedua itu guru tamu membahas itu, dan kita juga sama, si gurunya juga sudah ngerti lebih paham dulu karena ada pemahaman. Nah, di triwulan ketiga dan keempat memang itu kita udah pinginnya tadi karena belum selesai. Jadi pinginnya kita tuh sudah menuju ke arah proyek yang tadi di akhir, pembuatan broadcasting. Kayak misalnya pembuatan podcast, apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang dibutuhkan, skill-skill apa saja yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai proyek di akhir itu, seperti misalnya cara berkomunikasi, pembuatan skrip, pertanyaan segala macam. Itu sudah dimulai proyeknya di triwulan ketiga dan 4. Itu sudah dilakukan. Jadi nanti di akhir di kelas 10 itu ada proyek yang memang masih kecil. Jadi di bidang podcast lah, karena ruangan podcast kita sudah memenuhi syarat. Jadi nanti kita akan penilaiannya di akhir, memang anak-anak membuat seperti itu. Paling itu Pak dari multimedia, belum semuanya, tapi nanti di kelas 11 juga kita akan seperti itu. Dan ini sudah dirumuskan output dari kelas 10 kita produksi siaran dan pemrograman TV, yang kedua di kelas 11 produksi film dan pemrograman TV, dan yang nanti kelas 12 itu produksi film. Kemudian mempersiapkan magang guru, dan yang di triwulan keduanya yaitu mempunyai program menumbuhkan sikap positif untuk menciptakan budaya sekolah yang positif. Diharapkan di sini terbangun dasar-dasar karakter pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi di sini triwulan 1 dan 2 lebih menekankan kepada pendekatan untuk menjalin kerjasama yang positif antara guru dengan murid. Selanjutnya di triwulan yang ketiga kami akan melaksanakan proses pendalaman konten dari proyek yang nantinya akan dibuat sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak teknik mesin dengan industri pasangan. Dan selanjutnya yang keempatnya atau triwulan 4 kami di sini akan melaksanakan pendalaman kompetensi keahliannya. Jadi dalam 1 tahun di teknik permesinan
ada 4 capaian yang ada 3 capaian yang akan dikejar, yaitu yang pertama membangun dan menumbuhkan jiwa atau karakter pelajar Pancasila, kemudian ada pendalaman konten, yang ketiganya yaitu peningkatan kompetensi yang sudah didapat dari konten yang dipelajari. Mungkin sekian, mudah-mudahan tidak lebih dari 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi tadi intinya Pak Rahmat ini menyusun roadmap 1 tahun ya Pak ya, dengan berdasarkan triwulan, yaitu per setengah semester, dengan project realnya dari industri. Mudah-mudahan ini tercapai apa yang dilakukan oleh teknik kemiskinan, dan jurusan-jurusan yang lain, kompetensi kalian yang lain juga selesai. Oke, terima kasih. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Bapak. Sebelum kita pulang menyelesaikan kegiatan hari ini, kita foto bareng Pak? Foto dulu, doa dulu. Doa dulu ya. Kita doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Abdul Haris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beranjak dari acara workshop hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi, dari jam 8, jam 9 sampai sekarang hampir jam setengah 3, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita senyumkan kepala kita khusyukkan doa kita, agar apa yang kita lakukan benar-benar bisa dilakukan, kemudian benar-benar bermanfaat bagi kita semua, dan juga benar-benar bermanfaat bagi sekolah ini, siswa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma inni manzilkan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat, kemudian rezeki yang akan kita dapatkan juga bermanfaat, dan juga semua yang kita lakukan hari ini diridhoi Allah